Firman Tuhan terambil dari Keluaran 8 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita buka. Saya baca yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-24. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab, saudara, ayat 21, sebab tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, antara orang yang sudah lahir baru dengan orang berdosa. Saudara yang kasih, karena memiliki cara hidup yang berbeda. Saudaraku, di sini diambil dari contoh kehidupan yang berbeda antara orang Israel, suku Israel dengan orang Mesir. Saudara yang kasih, di mana orang Israel ini tinggal di tanah Gosen. Boleh jadi tanah Gosen ini terpisah jauh daripada kota Mesir, kotanya kota Mesir. Boleh jadi ini di pinggiran. Saudara yang kasih, ya. Justru saudaraku, ya, dalam situasi ini, ya, di mana hidup mereka terpisah, tempatnya terpisah, mendatangkan berkat bagi mereka. Tapi bukan karena tempatnya yang membuat mereka, saudaraku, mengalami kuasa Tuhan. Ya, sekalipun kita di tengah kota atau di pusat kota atau di ibu kota, saudara yang kasih, itu tidak menentukan kita menerima lawatan Tuhan ataupun penyertaan Tuhan. Haleluya. Yakub dan anak-anaknya yang tinggal di Gosen terpelihara hidupnya dan terluput dari bencana. Kita akan melihat kenapa mereka luput dari bencana. Kenapa mereka, saudara yang kekasih, terpelihara? Coba katakan, Yakub terpelihara. Yakub luput dari bencana. Maukah kita hidupnya terpelihara? Maukah kita hidupnya luput dari segala bencana? Termasuk seperti bencana wabah ini. Apalagi banyak wabah yang mungkin kita nggak tahu, ada katanya yang lebih parah lagi. Maukah kita luput dari sana? Saudara yang kekasih, kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel di tanah Gosen.
Mesir dengan mendatangkan tulah, tempat di mana orang-orang Israel tinggal. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Itulah namanya Gosen, tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya. Di sanalah orang Israel mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan perlakuan khusus daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, dimanapun kita, sekalipun seperti kita di tanah Gosen, mungkin di tempat yang terpencil, jauh dari kehidupan keramaian, saudara yang kasih, sekalipun kita tidak disukai orang, saudara yang kasih, kita bisa hidup berbeda. Kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa mengalami berkat Tuhan. Amin. Tempat bukanlah persoalan untuk menerima janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata, aku mengecualikan tanah Gosen. Saudara yang kasih, tadi sudah kita baca, ya, di tanah Gosen tidak ada tulah. Saudara yang kasih, boleh jadi, ya, wabah-wabah ini boleh jadi tulah. Tetapi saudara yang kasih, sekalipun itu tulah ataupun bencana, apapun namanya, kita bisa terhindar dari sana. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, perlakuan khusus yang istimewa, yang berbeda dari Tuhan kepada orang Israel di tanah Gosen ini, saudara yang kasih, dan itu jugalah yang akan kita miliki. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perlakuan khusus atau perbedaan? Bagaimana kita bisa mendapatkan, saudaraku, penyertaan Tuhan? Yang paling penting hidup kita ini penyertaan Tuhan. Coba katakan, yang saya rindukan adalah penyertaan Tuhan. Banyak pun harta kita, kaya pun kita, banyak deposito kita, banyak uang kita di bank, banyak tanah kita di mana-mana, tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, saudaraku, itu sama dengan Mesir. Mesir memang hidup berkelimpahan, kaya raya, berbeda dengan tanah Gosen. Tapi di tanah Gosen ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di tanah Gosen ada damai. Di tanah Gosen ada sukacita. Di tanah Gosen ada kegembiraan. Haleluya. Sementara di Mesir ada tulah yang menimpa mereka. Nah, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa diperlakukan Tuhan istimewa atau khusus daripada orang-orang dunia ini, atau dari orang-orang berdosa di dunia ini? Yang pertama sekali, milikilah cara hidup yang berbeda. Sedikit amin ya. Cara hidup yang berbeda, terpisah dari dunia. Haleluya. Semua orang yang diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, seharusnya lah kita tidak sama seperti dunia, tidak ikut kepada cara hidup dunia. Kita berbeda dengan dunia. Haleluya. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Ada keselamatan di tanah Gosen. Ada keselamatan bagi bangsa Israel karena darah itu.
Saya rasa keselamatan kita karena darah Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah, dia berbilur-bilur. Itu semuanya, saudaraku, untuk menebus dosa kita. Dan kita akan peringati pada hari ini, semeja lagi dengan dia di dalam perjamuan kudus. Kita terima tubuhnya, darahnya, mengingatkan kita kembali kepadanya. Dialah penebus kita yang darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, menebus dari cara hidup kita yang tidak berguna. Saudara yang kasih, sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Akibat dari penebusan inilah terjadilah pemisahan antara kita dengan orang-orang berdosa. Kita terluput dari maut yang mematikan, seperti bangsa Israel terluput dari kematian anak sulung di tanah Mesir. Saudara yang kasih, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan, setiap ada darah di rumah orang Israel, darah anak domba di depan pintu rumahnya, tidak ada kebinasaan. Setiap orang, setiap kita yang ada di tempat ini memiliki keselamatan, kelahiran baru, perubahan hidup ke arah Kristus, maka kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itulah tidak akan dapat mengenai kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, Yohanes 15 ayat 18-19 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Ini adalah orang-orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Saudara yang kekasih, dibenci karena mengikut Tuhan, dikucilkan karena mengikut Tuhan, diejek karena mengikut Tuhan, direndahkan karena mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita dibuli karena mengikut Tuhan. Saudaraku, dibodoh-bodohi karena mengikut Tuhan. Saudara yang kekasih, ketahuilah bahwasanya sekalipun hal demikian kita terima perlakuan dari dunia ini, jikalau kita benar-benar mengikut Tuhan, maka kita akan disertai Tuhan dan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Jangan kompromi. Menghargai kan kawan, menghargai kan family. Nanti gak datang, nanti kita gak dianggap keluarga, dan masih banyak yang lain lagi. Saudara yang kasih, yang membuat kita bisa dikucilkan. Saudara yang kasih, biarlah kita menetapkan hati, jangan sama dengan dunia, ataupun saudaraku ikut dalam gaya hidup dunia. Amin. Bersikap tegas, bilang sama temannya, tegas terhadap dosa. Haleluya. Saudara yang kekasih, tinggalkanlah Mesir, tinggalkanlah kedagingan, tinggalkanlah keduniawian, tinggalkanlah gaya hidup dunia. Memang kita akan menderita, daging ini akan menderita, tapi roh kita bersukacita. Haleluya. Jangan ikatkan diri pada dunia. 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu
daripada mereka firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mau diterima Tuhan? Mau diterima di kerajaan sorga? Keluarlah dari gaya hidup dunia. Keluarlah dari gaya hidup berdosa. Keluarlah dari gaya hidup kedagingan. Amin. Keluar dari sana, pisahkan diri. Dikatakan, pisahkan diri. Ke sorga kita tidak boncengan. Suami tidak bisa membonceng, istri tidak bisa membonceng, anak tidak bisa membonceng. Haleluya. Masing-masing kita yang mendekatkan diri dan mempertanggungjawabkan diri sendiri kepada Tuhan. Apakah kita bersikap tegas kepada dosa, kepada Mesir, kepada gaya hidup dunia, atau kita, saudaraku yang kasih, kompromi? Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, itu yang pertama. Mau dibedakan oleh Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mendapat perlakuan khusus daripada Tuhan? Kan enak ya diperlakukan khusus ya. Gak senang saudara diperlakukan khusus? Senang ya. Contohnya khusus ini banyak berkatnya diperlakukan khusus ini. Saudara, kalau kita di dalam satu pekerjaan dikhususkan, gajinya pun beda. Betul ya? Kan gak sama semua di perusahaan itu gaji kan? Ada yang khusus gajinya, ada yang gajinya manajer, ada gaji supervisor, ada gaji mandor, ada gaji karyawan kasar. Saudaraku, jadi marilah kita menerima perlakuan khusus daripada Tuhan, karena kita, saudara yang kekasih, ya, bersikap tegas, komitmen. Nah, itulah dia, komitmen untuk benar-benar mengikut Tuhan. Haleluya. Komitmen untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa diperlakukan berbeda. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita diperlakukan berbeda? Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang Israel juga memiliki kebiasaan beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Apa saudaraku? Mempersembahkan korban. Tapi bagi bangsa Mesir, bagi orang Mesir, beribadah kepada Tuhan itu kekejian. Beribadah kepada Tuhan itu, saudaraku yang kekasih, tidak diperbolehkan. Kekejian bagi orang Mesir, saudaraku yang kasih. Tapi bagi Tuhan itu adalah kesukaan. Amin. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini begitu sungguh-sungguhnya orang Israel beribadah. Keluaran 8 ayat 26 sampai dengan 27. Korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Kami harus pergi kepada Merun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lihatlah saudaraku, betapa bencinya orang berdosa kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka tidak suka. Orang Mesir tidak suka. Pergi kalian ke hutan-hutan kalau mau beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih, orang-orang berdosa tidak senang, bahkan sesama Kristen pun kadang-kadang gak senang kalau kita beribadah sungguh-sungguh. Betul ya?
Mereka bilang, hebat bohong. Semingguan saya bertanya. Hari Rabu komsel, hari Jumat doa sapaan, hari Sabtu mudah-mudi. Doa puasa untuk saya hari Sabtu. Mulai hari Sabtu, semana moru doa. Hari Minggu lagi, orang Israel ini 3 hari perjalanan jauhnya dalam beribadah. Itu menunjukkan kesungguh-sungguhan atau kemalasan. Sungguh-sungguh. Belum semua. Sungguh-sungguh. Ada saudara untuk beribadah 3 hari jauhnya, baru nyampe datang beribadah. Berarti kalau mau datang kebaktian di sini, hari Jumat sudah berangkat sampai pada hari ini, hari Minggu, 3 hari. Ada yang 3 hari perjalanan saudara hari kemarin? Gak ada. 5 menit ada ya? 10 menit. Ada yang 1 jam? Paling jauh lah mungkin Hammurabi sama Lubuk Pakam. Mungkin Pak Kelvin lah yang paling jauh kan, sama Pak Cindy. Mungkin hampir 1 jam 40 menit lah. Gak sampai 3 hari. Bangsa Israel perjalanan dalam beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan 3 hari baru nyampe. Menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Amin. Jadi mau diperlakukan khusus sama Tuhan, diperlakukan berbeda kepada Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh. Haleluya. Saudaraku, beribadah sungguh-sungguh itu bukan hanya hadir di sini duduk. Dikatakan sungguh-sungguh. Apa dikatakan di sini Roma 12 ayat 1? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Bukan hanya saudara memberikan persembahan 100.000, bersepuluhan 1 juta setiap minggu. Contoh, dalam nama Yesus jadilah itu, adalah kira-kira. Saudaraku, tapi bukan itu yang Tuhan mau lihat. Bukan itu yang menunjukkan penyertaan Tuhan atau perlakuan khusus daripada Tuhan. Apakah yang membuat kita diperlakukan khusus kepada Tuhan? Dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kudus, kudus tubuh ini. Haleluya. Apalagi yang muda-mudi ini, kalau berpacaran, kuduslah. Amin. Boleh pacaran kalau sudah mau menikah. Kalau belum mau menikah, gak usah pacaran. Itu akan nyerempet kepada dosa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, dikatakan hidup yang kudus. Karena kalau hidup kita kudus, sudah kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita diperlakukan khusus. Ini anakku ini beda. Ini hidupnya hidup benar. Ini hidupnya hidup kudus. Maka kita akan menerima perlakuan khusus dari Tuhan seperti bangsa Israel
tanah Gosen. Haleluya. Saudaraku, biarlah ini yang kita kejar. Amin. Haleluya. Dua perkara ini yang membuat bangsa Israel, saudaraku, dikhususkan berkatnya oleh Tuhan. Saudaraku, mereka berbeda dari orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir hidup dalam dosa. Saudara yang kasih, makan, minum, kawin dan mengawinkan, hidup dalam keduniawian, kenajisan, pesta pora, jauh daripada Tuhan. Jadi marilah kita, saudaraku, persembahkan diri kita menjadi hidup, memiliki hidup yang kudus. Amin. Ibadah yang sejati menuntut juga, saudaraku, ada perubahan pola pikir. Kalau tadi kita dituntut untuk hidup kudus, pola pikir kita juga harus berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, jiwa, sehingga kita bisa membedakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Apa yang baik, itu yang kita lakukan. Apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita kerjakan. Apa yang sempurna, firman Tuhan inilah yang sempurna, maka inilah yang kita kerjakan, maka inilah yang kita patuhi. Haleluya. Berubah pola pikir kita semua. Haleluya, saudaraku. Pikiran duniawi. Apa itu pikiran duniawi? Pikiran benci, pikiran dendam, amarah, kebencian. Gantikanlah segera dengan pikiran rohani, penuh dengan ucapan syukur, sabar, mengampuni, mengasihi, memberkati. Haleluya. Dirubah dia. Jangan biarkan, saudaraku, pikiran kita dikuasai oleh pikiran duniawi. Prinsip hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebaliknya, kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah, saudara yang kekasih, prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita balikkan menjadi prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan akan memberikan perbedaan kepada kita, anak-anaknya. Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Amin, saudaraku. Tuhan bisa membuat perbedaan. Oh, sarana apa saja bisa dibuatnya. Bagaimana berkat itu sampai kepada kita. Amin, saudaraku. Kita lihatlah kehidupan Rut. Apa kata Rut? Mertuanya sudah bilang, Naomi, kita sudah janda, aku janda, engkau janda. Kalau engkau mau pulang ke rumah orang tuamu, pulanglah. Aku tidak melarang engkau, kata Naomi. Tapi Rut berkata, Tuhanmu lah Tuhanku. Kemana engkau pergi, aku ikut. Di mana engkau mati, ke sana juga aku akan ikut. Begitulah kesungguh-sungguhannya, imannya mengikuti iman mertuanya ini. Haleluya. Haleluya. Kan lebih enak
Kalau sudah disuruh pulanglah, kau bisa kawin lagi. Enak gitu ya. Tapi Ruth ini enggak pulang. Takut dia sama Tuhan. Masa aku enak-enak, nanti mertuaku ini sudah tua, kutinggalkan begitu saja. Atau sebaliknya, mertua menjolimi menantu. Saudara yang kekasih, Ruth ini karena dia lihat mertuanya Naomi ini takut akan Tuhan, kemana pun dia pergi dia ikut. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, ketika mereka pulang ya ke tempat Naomi, saudaraku, mereka memang hidup susah, tetapi karena iman mereka tetap teguh kepada Tuhan, dalam kehidupan yang demikian pun Tuhan menyertai. Makan pun susah Ruth ini sama Naomi ini. Mereka meleles, tahu meleles? Meleles gandum orang kaya namanya Boas. Mengambil sisa-sisa gandum yang sudah diambil. Saudara yang kasih, mengambil sisa-sisa padi yang sudah dipanen. Itulah, saudara yang kasih, yang dikerjakan oleh Ruth supaya mereka bisa makan. Karena gak ada lagi suami mereka. Saudara yang kasih, mertuanya juga gak bisa lagi, gak kuat lagi untuk bekerja. Tapi mereka mendapat kemurahan. Gak ada amin. Gak suka kemurahan Tuhan, gak suka anugerah. Saya rindu anugerah terus bekerja bagi saya, tentunya bagi kita juga semua. Haleluya saudaraku. Ada banyak kemurahan Tuhan bekerja bagi saudara dan saya dalam nama Yesus. Tapi ingat dua perkara tadi. Hidup kudus, berubah pola pikir, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga Ruth ini mendapat kemurahan. Boas melihat, siapa itu yang memungut jelai kita? Oh, itu Ruth. Dia katakan, saudara yang kekasih, saudara mereka Elimelek di daerah kita ini, kata pekerja Boas, Ruth ini cantik sekali. Haleluya. Seperti ibu-ibu ataupun anak-anak gadis tempat ini. Haleluya. Saudara yang kasih, sehingga saudaraku, Tuhan menjamah Boas, orang kaya ini. Dia berkata, janganlah kalian ambil semua, sisakanlah sikit-sikit, supaya Ruth itu bisa mendapatkan gandum. Saudara yang kasih, sehingga tidak usah dia berpindah-pindah ke tempat lain. Biarlah dia mendapat kemurahan. Lalu pekerja-pekerja Boas ini, saudaraku, menyisakan sedikit supaya bisa diambil oleh Ruth. Amin. Bagi kita juga kiranya bekerja kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Kadang-kadang gak kita sadari kemurahan Tuhan itu. Haleluya. Ruth tidak menyadari itu adalah kemurahan dan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan baginya, saudara, gak disadarinya. Ya. Biarlah kita juga mendapat kemurahan Tuhan, kadang gak kita sadari. Bersyukurlah. Amin. Saudaraku,
sadari, biarlah itu semua, percayalah itu semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Karena sesungguhnya Tuhan juga memperlakukan kita sama seperti Ia memperlakukan Rut. Rut tidak dibiarkan duduk berpangku tangan saja oleh mertuanya, melainkan tetap harus bekerja dan berjerih lelah. Saudara yang kasih, karena dia tahu, karena Tuhan tahu, hati Rut ini dan Naomi ini takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, beribadah, orang yang beribadah kepada Tuhan, sehingga siapa saja bisa Tuhan pakai untuk memberkati hidup mereka. Siapa saja bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Haleluya. Mungkin tidak menjadi kaya, tapi dalam setiap kesempatan kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan yang tidak kita sadari. Orang lain sudah membukakan berkat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang membuat bangsa Israel berbeda dengan orang Mesir. Bangsa Israel mendapat pemeliharaan daripada Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel mendapat perlindungan Tuhan. Sukakah kita dilindungi? Apalagi sekarang ini, situasi-situasi sekarang ini, saudaraku, yang tidak menentu. Wabah-wabah ini, saudaraku, yang membuat kita takut. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Maukah Tuhan menjaga kita di setiap jalan kita? Haleluya. Ada jaminan perlindungan, itu sangat kita butuhkan, sangat sukacita hati kita kalau itu kita terima. Saudaraku, dunia ini pun tahu, supaya terlindung dari segala penyakit, terlindung dari segala virus, mereka memburu vaksin supaya kebal tubuhnya, minum vitamin, saudaraku, dan yang lain-lain. Mereka tahu, orang dunia ini tahu, agar terlindung dari pencuri, perampok di rumah kita. Orang rela membuat perlindungan, menjaga rumah mereka, ada security. Saudara yang kekasih, supaya terlindung dari serangan musuh. Lihatlah mengapa negara-negara punya tentara untuk melindungi rakyatnya. Mengapa? Karena ada musuh. Saudaraku, mereka mau dilindungi. Tentu kita mau juga menerima perlindungan. Amin. Haleluya. Tapi perlindungan yang terbaik adalah perlindungan daripada Tuhan. Haleluya. Bilang sama temannya, perlindungan yang terbaik adalah perlindungan daripada Tuhan. Adapun asuransi mobil saudara, asuransi rumah saudara, asuransi pabrik saudara, asuransi jiwa. Wah, jiwa pun bisa diasuransi. Tapi asuransi terbaik, jaminan perlindungan yang terbaik adalah daripada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Pertanyaannya, kemanakah kita harus mencari perlindungan yang aman dan sempurna tadi? Tentunya tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Amin. Karena dikatakan Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dikatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berarti tidak terlepas daripada melekat kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, lengketlah kepada Tuhan, lengketlah kepada pokok anggur Yesus Kristus. Jangan terpisah. Haleluya. Bilang sama temannya, melekat kepada Yesus, saudaraku. Amin. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Haleluya. Saudara kasih, itulah orang yang melekat kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Contoh lebih baik menggambarkan ini, orang yang punya pacar. Contohnya Pak Cindy dengan Ibu Cindy dulu waktu pacaran. Pengen sekali, maunya tiap hari Pak Cindy ini ketemu sama ibu ini. Betul ya Pak ya? Iya, betul ya. Haleluya. Seperti saudaraku, tidak ada orang pacaran itu tidak pengen jumpa. Tidak ada orang pacaran itu, saudaraku, tidak suka mendengar suara pacarnya. Lihat rumahnya saja pun sudah suka, dia sudah senang hatinya. Pulang diberi meja budak kalas rohana. Haleluya. Haleluya. Itulah yang menggambarkan melekat kepada Tuhan. Kalau yang namanya berdoa itu, maunya cepat-cepatlah berlalu supaya berdoa. Pagi hari, maunya cepatlah bangun. Kalau belum baca firman satu hari itu, pengen sekali. Kalau kita lagi kerja di perusahaan atau di pabrik, maunya cepatlah aku pulang supaya bisa aku baca firman. Kalau lagi ada kesibukan apapun, maunya cepatlah pengen sampai rumah untuk bisa, saudara yang kasih, membaca Alkitab. Maunya cepatlah hari Minggu supaya bisa beribadah. Gimana? Atau terlalu cepat hari Minggu ini? Hatok naik hari Minggu. Itu gereja saya. Nanti gak terasa lagi hari Rabu. Hatok naik hari Rabu. Komsel berkorban saya. Pemimpin sel grup bilang di rumah kami, waduh, kalau saudaraku, biarlah hidup kita ini suka akan hadirat Tuhan. Amin. Suka hadirat Tuhan, suka beribadah, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, biarlah kita seperti orang pacaran kepada Tuhan, selalu pengen rindu hadirat Tuhan. Amin. Menyanyikan pujian penyembahan kepadanya. Maka Tuhan lihat dari sorga, siapa yang menyembah Tuhan itu? Pak diri itu, kata malaikat. Apa doanya malaikat? Bisnisnya katanya Tuhan, ternaknya Tuhan, berganda dari 3 dari 6. Tuhan, kolaknya Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, Tuhan bilang sama malaikat, udah kasih, apa yang dia mau kasih. Kenapa? Perlakuan khusus. Kenapa diperlakukan Tuhan khusus?
Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi melekatlah kepada Tuhan. Haleluya. Harta dunia ini tinggalnya itu, habisnya itu, lenyap dan gak akan kita bawa. Gak usah capek mikirin itu, saudaraku. Disertai Tuhan itu lebih baik. Kalau ada dikasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, untuk meluaskan kerajaan sorga. Bukan pula kita anti berkat, anti kaya, bukan, maunya kaya lah saudara semua. Haleluya. Nah, jadi inilah saudaraku, kesimpulannya ketahuilah bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dari segala goncangan yang sedang terjadi atas dunia ini. Sama seperti ketika Tuhan hendak melepaskan tulah atas Mesir, maka Tuhan memisahkan umatnya yang berada di sana dengan menempatkan umatnya di suatu tempat yang terbaik di Mesir yang bernama Gosen. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, Tuhan mau hidup kita ini sekalipun dalam goncangan, Tuhan mampu melepaskan kita. Yang terpenting kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.